Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Ramadhani Hikmah, BP21 Universitas Eka Sakti Padang dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, kali ini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi dengan dosen pengampunya, yaitu Ibu Sherly Diovaniteza, SPD MPD. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai audit dalam lingkungan sistem informasi komputer. Yuk disimak. Pertama yang akan saya bahas yaitu perkembangan pemanfaatan komputer dalam bisnis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pemanfaatan komputer dalam bisnis telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal munculnya komputer. Pada awalnya, komputer ini digunakan terutama untuk menghitung dan memproses data. Tetapi, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih canggih dan mampu digunakan untuk berbagai tujuan dalam bisnis dan mampu melakukan berbagai tugas lainnya. Nah, termasuk untuk mengelola operasi harian, mengelola inventaris, mengelola akuntansi dan keuangan, dan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan klien. Selain itu, teknologi seperti cloud computing, big data analytics, dan artificial intelligence semakin populer dalam bisnis, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan data mereka dengan lebih efisien dan efektif. Contohnya saja, perkembangan sistem manajemen penjualan yang terjadi pada saat jam. Oke, poin yang kedua yaitu beda akuntansi sistem manual dengan sistem informasi komputer. Nah, kita lihat dulu dari pengertiannya. Akuntansi dengan sistem manual itu adalah sistem yang menggunakan registrasi fisik dan buku rekening untuk mencatat transaksi keuangan secara manual. Bagaimana dengan pencatatannya? Nah, pencatatan dengan akuntansi sistem manual ini dilakukan melalui buku entry asli yang membutuhkan waktu dan tenaga yang optimal. Begitupun dengan perhitungan akuntansi secara manual. Itu dilakukan secara manual yang dapat memakan waktu dan memerlukan akurasi yang tinggi. Juga dengan kecepatan perhitungan akuntansi dengan sistem manual ini, prosesnya relatif lambat karena memerlukan waktu untuk mencatat dan memproses data. Juga dalam penyesuaian entry itu dapat dibuat untuk perbaikan kesalahan, tetapi memerlukan waktu juga dan tenaga yang optimal. Untuk sistem komputerisasi, kita lihat pengertiannya dulu. Akuntansi dengan sistem komputerisasi adalah sistem yang menggunakan software akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan secara digital. Nah, gimana pencatatan dengan akuntansi sistem komputer ini dibandingkan dengan pencatatan sistem akuntansi manual yang digunakan secara manual? Sebaliknya, pencatatan akuntansi secara komputerisasi itu dibuat dan digunakan sesuai dengan database yang telah disesuaikan yang memungkinkan untuk mencatat transaksi secara cepat dan efisien. Perhitungannya itu sistem akuntansi komputerisasi itu hanya menginput data yang diperlukan. Perhitungannya pun dilakukan oleh sistem komputer, jadi memungkinkan untuk memproses data secara cepat dan akurat. Jadi perbedaan utama antara akuntansi manual dan sistem informasi komputer ini adalah bahwa akuntansi manual melibatkan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan secara manual, sedangkan sistem informasi komputer menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk mengelola dan melaporkan transaksi keuangan secara otomatis. Nah, akuntansi manual dapat menjadi lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan, sedangkan sistem informasi komputer dapat memberikan analisis dan laporan yang lebih akurat dan efisien. Nah, selain itu, sistem informasi komputer dapat mengotomatisasi banyak proses akuntansi, mengurangi beban kerja, dan meningkatkan efisiensi. Nah, untuk poin yang ketiga itu dampak teknologi informasi terhadap pekerjaan, tipe pekerjaan, organisasi, dan cara pengelolaan organisasi. Dampak dari teknologi informasi terhadap pekerjaan itu yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, di mana teknologi seperti komputer, perangkat lunak, dan perangkat jarak jauh telah memungkinkan pekerjaan melakukan tugas-tugas mereka lebih cepat dan efisien. Yang kedua, membuka peluang pekerjaan baru, di mana teknologi informasi telah menciptakan peluang pekerjaan baru di bidang seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, dan keamanan cyber. Nah, ini telah menciptakan permintaan baru untuk pekerjaan yang sebelumnya tidak ada. Dan ada juga yang lainnya dapat kita baca di samping ya. Yang kedua, terhadap tipe pekerja, yaitu meningkatkan permintaan untuk pekerjaan teknis, di mana teknologi seperti komputer, perangkat lunak, dan perangkat jarak jauh telah menciptakan permintaan baru untuk pekerjaan teknis seperti pengembangan perangkat lunak, ya, insinyur perangkat keras, dan analisis data. Contoh dari pekerjaan teknis termasuk pengembang perangkat lunak, insinyur perangkat lunak, dan analisis data. Yang kedua, yaitu mempromosikan pekerjaan administratif, di mana teknologi seperti
seperti perangkat lunak, pengelola data, dan sistem email telah memudahkan pekerjaan administratif untuk melakukan tugas-tugas mereka lebih efisien. Contoh dari pekerjaan administratif ini termasuk asisten administrasi, koordinator, dan manajer proyek. Berikutnya yaitu dampaknya terhadap organisasi. Nah, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, di mana teknologi informasi memberikan akses cepat dan akurat terhadap data sehingga mengambil keputusan dapat dilakukan secara tepat dan akurat, dan itu membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang strategis dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yaitu dampak teknologi informasi dari cara pengelolaan organisasi. Nah, yang pertama itu penghematan biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas, di mana teknologi informasi telah membantu menghemat biaya dan waktu dengan meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan kualitas informasi, di mana teknologi informasi memberikan akses cepat dan akurat ke data, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat. Yang ketiga, meningkatkan daya saing, di mana teknologi informasi memberikan keunggulan kompetitif dengan memberikan data yang diperlukan untuk mengambil keputusan strategis dan lain sebagainya. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.